Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, GKI Sumut Seklasis Medan 1. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam Lentera Anugerah yang mengajak kita untuk terlebih dulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Mari saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami di pagi hari ini. Kami menikmati pagi hari yang baru dalam sukacita. Ya Tuhan, Engkau tahu, kami rindu untuk terlebih dulu mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Bukalah hati, akal, dan pikiran kami. Arahkan seluruh hidup kami kepada suara Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20, ayat 20 sampai 21. Demikian dikatakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Demikian firman Tuhan, dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah haus panggung. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah perkataan yang mengatakan everyone need and have stake. Everyone need and have stake. Artinya kira-kira bahwa tiap orang itu pasti sangat membutuhkan, sangat menginginkan panggung dan berusaha mendapatkan panggung dalam kehidupannya. Bahkan karena keinginan tersebut, untuk mendapatkan panggung tersebut, maka sebagian orang sampai rela harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Dan kalaupun harus mencuri panggung, ia melakukannya demi mendapatkan panggung yang sangat diinginkannya. Meskipun harus menjatuhkan, menyikut temannya, ia melakukannya untuk mendapatkan panggung tersebut. Meskipun dengan cara yang licik dan jahat, ia juga mau melakukannya. Atau ada orang yang sampai-sampai rela dirinya itu menjadi trending topik bagi banyak orang. Menjadi bahan pembicaraan meskipun dengan komentar-komentar negatif bagi banyak orang. Disorot oleh banyak orang, diliput oleh berita. Dia pakai muka tembok. Yang penting hidup serasa selebritis. Semua demi mendapatkan panggung yang sangat diimpikan. Menurut salah seorang pakar mengatakan bahwa orang-orang seperti ini masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang haus akan kekuasaan dan yang memiliki ambisi-ambisi pribadi. Boleh dikata, mereka adalah orang-orang yang berhalusinasi dengan sebuah bayangan atau impian. Dan halusinasi itu bukan lagi sekedar halusinasi dalam pikirannya, tapi dipaksakan menjadi sebuah kenyataan. Orang-orang seperti ini akan menghalalkan banyak cara dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan, perilaku seperti ini bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Bahkan bagi orang Kristen sendiri pun, hal seperti ini sudah pernah terjadi pada masa kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Firman Tuhan sebagai nas bacaan kita di pagi hari ini, Injil Matius 20 ayat 20 sampai 21, ini mengisahkan kepada kita bagaimana keinginan dari hati Yakobus dan juga Yohanes
untuk menjadi orang nomor 1, bahkan menjadi orang nomor 2 di tengah-tengah kumpulan para murid. Ternyata dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan Yesus, timbul suatu keinginan dalam hati mereka meskipun tersembunyi untuk menjadi orang nomor 1, atau setidaknya menjadi orang nomor 2, atau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang memiliki kekuasaan. Ya, setidaknya kalau memang tidak bisa menjadi orang nomor 1 di khalayak banyak orang, ya menjadi orang nomor 1 di tengah-tengah kumpulan orang. Yaitu yang dimaksud adalah kumpulan para murid. Apalagi mereka membayangkan Tuhan Yesus sebentar lagi akan menjadi raja bagi umat Yahudi. Nah, kalau kesempatan seperti ini tidak dipergunakan, tentu mereka akan kehilangan impiannya. Hanya saja masalahnya adalah untuk mendapatkan hal tersebut bukan hal yang mudah. Nampaknya mereka memiliki banyak saingan. Bahkan terlebih lagi, Tuhan Yesus sendiri nampaknya tidak memberikan kesempatan kepada mereka, atau memberikan peluang kepada mereka untuk menjadi orang nomor 1, atau setidaknya menjadi orang nomor 2 di tengah-tengah kumpulan para murid. Lantas, kalau begitu, apakah mereka harus menyerah? Apa yang mereka harus lakukan? Apakah mereka akan membiarkan orang lain yang mengambil posisi tersebut? Apakah mereka rela kehilangan impiannya? Nampaknya tidak. Ya, nampaknya tidak. Segala cara akan mereka lakukan, termasuk memanfaatkan ibu mereka. Mengikut sertakan ibunya dalam kancah perebutan posisi, menjadi orang nomor 1, atau setidaknya menjadi orang nomor 2 di antara para murid. Dan yang lebih parah lagi, ternyata sang ibu pun memiliki impian yang sama dengan impian kedua anak-anaknya, Yakobus dan juga Yohanes. Ternyata ia pun punya keinginan agar kedua anaknya ini memiliki posisi yang penting di tengah-tengah para murid. Dan ini tentu akan berpengaruh ke depan. Itu sebabnya sang ibu bersama dengan kedua anaknya datang menghadap Tuhan Yesus, dan ia berkata, dalam ayat 21 jelas dikatakan, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ini jelas merupakan permintaan dari ibu Yakobus dan juga Yohanes. Sang ibu ternyata bukan seorang ibu yang bijak. Seorang ibu yang seharusnya menasehati anaknya. Anakku, mengikut Tuhan bukan permasalahan menjadi orang nomor 1 atau orang nomor 2. Seharusnya sang ibu berkata seperti itu. Seharusnya sang ibu mampu berkata tidak atau jangan dengan keinginan anaknya. Nyatanya, sang ibu sama gilanya dengan kedua anaknya. Sama-sama menginginkan jabatan di tengah-tengah kumpulan para murid saat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa bagi orang Kristen, mengikut Tuhan adalah menyerahkan seluruh kehidupannya agar melakukan kehendak Tuhan, bukan mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki. Jadi mengikut Tuhan adalah menyerahkan, bukan mendapatkan. Mengikut Tuhan adalah mempersembahkan, bukan merebut. Bagaimana mungkin ia berkata pengikut Tuhan kalau dalam hatinya masih terselip keinginan-keinginan haus panggung? Saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan kita mengikut Tuhan menjadi sesuatu yang berarti bagi diri kita dan juga orang sekitar kita. Kisah ibu dan kedua anaknya ini, Yakobus dan juga Yohanes, seharusnya menjadi pelajaran yang sangat indah bagi kita di tengah situasi
kehidupan kita sekarang, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya membayangkan kita ini seumpama iring-iringan yang berjalan di belakang Tuhan Yesus, seperti para murid dulu, iring-iringan yang berjalan yang seharusnya memberitakan tentang kasih dan kuasa Tuhan kepada dunia yang sedang tertekan, kepada dunia yang sedang bergumul oleh pandemi COVID-19. Bukan iring-iringan yang saling berebut posisi nomor 1 atau nomor 2. Bagaimana mungkin kita bisa mewartakan tentang kerajaan Allah kalau pikiran kita masih dipenuhi hal-hal seperti itu? Oleh karena itu, tanggalkan kebodohanmu, tanggalkan ambisimu. Jadilah pengikut Tuhan yang memberitakan tentang kasih, kuasa, dan mewujudkan kerajaannya di tengah-tengah dunia yang sedang menderita saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah ingatkan kami dengan firman-Mu bahwa mengikut Tuhan bukanlah perkara menjadi orang nomor 1 atau orang nomor 2. Bukanlah perkara kami mendapatkan kekuasaan. Tetapi bagaimana kami mengikut Tuhan sembari memberitakan kasih dan kuasa serta mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang sedang menderita saat ini. Biarlah ya Tuhan, sembari kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami boleh menyatakan hal tersebut. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Klasis Medan 1.